Baik, kembali lagi bersama saya, Claudia Desniariti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencemaran tanah. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial seperti penggunaan pestisida, kemudian masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, dan kecelakaan kendaraan pengangkut minyak. Yang berikut, kita akan membahas tentang penyebab pencemaran tanah. Secara umum, penyebab pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah pemukiman penduduk, kemudian di tempat-tempat perdagangan seperti pasar, dan tempat-tempat usaha seperti hotel dan lain-lain. Kemudian di tempat kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintahan dan swasta. Limbah domestik ini dibagi menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Yang pertama, limbah padat. Limbah padat berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme atau non-biodegradable, misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik, air mineral, dan lain-lain. Kemudian limbah cair. Limbah cair dari limbah domestik ini berupa tinja, deterjen, oli, cat, dan jika limbah-limbah ini meresap ke dalam tanah, maka akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Kemudian limbah industri. Limbah industri juga dibagi menjadi dua, yaitu limbah industri berupa limbah padat dan limbah cair. Yang pertama, limbah industri berupa limbah padat, yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan seperti lumpur atau bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, dan lain-lain. Kemudian limbah cair. Limbah cair ini merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya sisa-sisa pengolahan industri, pelapisan logam, dan industri kimia lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke dampak pencemaran tanah. Dampak dari pencemaran tanah ini, yang pertama pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, serta jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Misalnya kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Kemudian timbal. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Yang kedua, dampak pencemaran tanah terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya, bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberi akibat yang sangat besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Kemudian yang berikut, kita masuk ke penanganan pencemaran tanah. Untuk penanganan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, remediasi, yang kedua, bioremediasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang remediasi. Remediasi merupakan kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar.
Untuk remediasi sendiri ada dua jenis, yaitu yang pertama in situ atau on situ dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site merupakan pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, yang terdiri dari pembersihan, venting, atau injeksi, dan bioremediasi. Sedangkan pada pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya itu, tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke dalam bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Pembersihan off-site ini sendiri jauh lebih mahal dan lebih rumit daripada pembersihan in situ atau on-site. Yang kedua, bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi sendiri bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau bahkan tidak beracun, seperti karbon dioksida dan air. Berikut pencegahan pencemaran tanah. Untuk pencegahan pencemaran tanah dapat kita lakukan dengan yang pertama, sampah organik yang dapat membusuk atau diuraikan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan mengukur sampah-sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka, kemudian diolah sebagai kompos atau pupuk. Kemudian yang kedua, sampah senyawa organik atau senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara membakar sampah-sampah yang dapat terbakar seperti plastik dan serat, baik secara individual maupun dikumpulkan pada suatu tempat yang jauh dari pemukiman, sehingga tidak mencemari udara daerah pemukiman. Kemudian yang ketiga, pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat yang akan mencemari tanah sebelum dibuang ke sungai atau ke tempat pembuangan, agar dilakukan proses pemurnian. Yang keempat, penggunaan pupuk. Pestisida tidak digunakan secara sembarangan, melainkan sesuai dengan aturan dan tidak sampai berlebihan. Yang kelima, usahakan membuang dan memakai deterjen berupa senyawa organik yang dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian yang berikut, tanah tercemar dan tidak tercemar. Pertama, tanah tercemar. Tanah tercemar memiliki ciri-ciri yaitu pertama, tanah tercemar. Tanah tercemar memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, tanahnya tidak subur. Kemudian memiliki pH di bawah 6 atau tanahnya bersifat asam. Atau bisa juga di atas 8 dan tanahnya bersifat basah. Kemudian berbau busuk, kering, mengandung logam berat, dan mengandung sampah anorganik. Sedangkan untuk tanah tidak tercemar, ciri-cirinya seperti tanahnya subur, kemudian memiliki trayek pH minimal 6, kemudian maksimal 8. Tidak berbau busuk, tidak kering atau memiliki tingkat kegemburan yang normal, kemudian tidak mengandung logam berat dan tidak mengandung sampah. Sekian pembawaan materi tentang pencemaran tanah dari saya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.